Balita yang menderita stunting itu terutama akan kita lihat awal adalah dari fisik. Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Channel ini nanti akan lebih banyak berbicara tentang gizi dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dr. Rudi Agustianto. Saya bekerja di Dinas Kesehatan. Saya juga bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Saya juga adalah salah satu fasilitator untuk pelatihan pemantauan pertumbuhan, tata laksana gizi buruk, dan konselor menyusui. Juga pelatihan pemberian makan balita anak. Pada video perdana kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang menarik. Mungkin teman-teman sudah mendengar, tapi belum tahu secara detail apa itu. Kita akan membahas tentang stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun, atau kita kenal sebagai balita. Stunting disebabkan oleh gangguan gizi kronis atau gangguan gizi dalam waktu lama, dan juga disebabkan oleh infeksi atau kondisi anak sakit yang terjadi berulang-ulang, terutama yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa yang dimulai dari seorang ibu dinyatakan hamil sampai seorang anak berusia 2 tahun. Setelah kita tahu apa itu pengertian stunting, kita akan mencoba memahami bagaimana menentukan seorang anak itu dikatakan stunting. Jadi stunting itu berangkat dari terminasi panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Untuk menentukan stunting, seorang anak akan diukur panjang badan atau tinggi badannya. Kemudian akan dilihat apakah panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur balita tersebut sudah sesuai atau kurang dari anak seusianya. Seperti contohnya adalah untuk anak laki-laki usia 12 bulan. Normal panjang badannya adalah 71,0 sampai 80,5 cm. Bila seorang anak usia 2 bulan laki-laki panjang badannya kurang dari 71, itu sudah dikatakan dia menderita stunting. Nah, contoh lagi, anak usia 16 bulan perempuan. Normal panjang badannya adalah 73 sampai 84,2 cm. Bila seorang anak perempuan usia 16 bulan tersebut ternyata panjang badannya kurang dari 73 cm, berarti anak tersebut kita kategorikan sebagai balita stunting. Semoga teman-teman sudah mulai bisa memahami bagaimana menentukan seorang anak dikatakan stunting. Memang tidak mudah untuk menentukan seorang balita dikatakan stunting, karena harus dilakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan sesuai standar yang akan disertai dengan deteksi dini tumbuh kembang terhadap balita tersebut. Semuanya itu akan didapat pada saat kita membawa balita kita ke posyandu atau ke puskesmas. Jadi, bagi teman-teman yang ingin tahu balitanya menderita stunting atau tidak, silakan membawa balitanya untuk berkunjung ke posyandu atau ke puskesmas terdekat. Ingat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengingat kondisi pandemi yang masih melanda di seluruh dunia saat ini. Sekarang, kenapa kita berbicara tentang stunting? Kenapa pemerintah juga memprioritaskan pencegahan stunting? Apa sih dampaknya stunting bagi balita kita? Apa sih dampaknya stunting bagi pemerintah? Balita yang menderita stunting itu terutama akan kita lihat awal adalah dari fisik. Otomatis fisiknya akan terlihat pendek atau sangat pendek dibandingkan anak seusianya, sehingga akan mengganggu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tinggi badan. Yang paling gampang dilihat adalah tentang prestasi olahraga. Seperti kita ketahui, banyak olahraga yang berkaitan dengan tinggi badan, seperti basket, voli, bulu tangkis, dan sepak bola. Kita ambil salah satu contoh pada sepak bola. Kenapa stunting akan berpengaruh terhadap prestasi? Kita ingat, pada anak stunting, otomatis dia akan pendek, sehingga langkah-langkahnya pun pendek. Saat harus berlari,
melawan dengan orang-orang yang tinggi badannya normal, otomatis dia membutuhkan langkah yang 2 atau 3 kali lipat dibandingkan orang-orang yang tinggi badannya normal. Sehingga staminanya akan terkuras dan lama-kelamaan akan mengalami kekalahan. Itu hanya sebagai salah satu contoh yang sangat berbahaya dari stunting yang tidak terlihat secara kasat mata. Dampak stunting yang paling buruk adalah berkaitan dengan kapasitas otak. Berdasarkan penelitian, kapasitas otak pada anak-anak stunting, sel-sel otaknya akan berkurang dibandingkan anak-anak yang tidak menderita stunting. Juga berkaitan dengan kecerdasan. Anak-anak stunting akan memiliki kecerdasan yang tidak optimal. Mungkin teman-teman akan berpikir, ada tetangga saya yang pendek tapi pintar, ada keluarga saya yang pendek tapi pintar. Ingat bahwa itu semua adalah 1 di antara sejuta. Maka dari itu, kita harus tetap melakukan pencegahan stunting. Kita tidak mengharapkan anak kita stunting. Kita ingin pasti anak kita itu sehat, tumbuh optimal, juga memiliki kecerdasan yang optimal. Teman-teman tidak mau kan memiliki anak yang stunting, kemudian tumbuh tidak optimal, dan kecerdasannya juga tidak optimal. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana melakukan pencegahan sehingga balita kita tidak stunting. Secara garis besar, pencegahan stunting dilakukan dengan mengatasi berbagai faktor. Yang pertama adalah mengatasi faktor konsumsi gizi. Kemudian yang kedua adalah mengatasi supaya tidak terjadi infeksi atau seorang anak sakit berulang-ulang. Yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan pola asuh di dalam keluarga. Yang keempat adalah bagaimana kita menciptakan kesehatan di sekitar lingkungan kita, menjaga kebersihan, dan terutama harus sering cuci tangan. Pencegahan stunting tidak hanya dilakukan sejak bayi baru lahir, tapi dilakukan di tiap kelompok umur, bahkan jauh sebelum seorang ibu dinyatakan hamil. Kelompok-kelompok umur yang dimaksud adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir, dan balita. Pencegahan stunting pada kelompok usia remaja terutama adalah dilakukan dengan edukasi dan konseling gizi. Juga dilakukan pencegahan terhadap anemia. Semuanya nanti akan saya bahas secara detail di video-video saya berikutnya. Demikian video saya kali ini. Semoga ilmu yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita rutin membawa balita kita untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu maupun puskesmas, supaya kita bisa mendeteksi secara dini apakah balita kita menderita stunting atau tidak. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau di-sharingkan, silahkan menulis melalui kolom komentar. Cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.